Halo Pak Ilham, perkenalkan nama saya Deborah dan di sini saya akan mempresentasikan tentang 7 analisis karya DKV untuk mata kuliah Design and Indonesian Culture. Karya pertama berjudul Bendera Merah Putih yang dibuat oleh Bonyong Muni Ardi pada tahun 1975 dan menggunakan media cat minyak pada kanvas dan juga kolase boneka. Pada tahun 1975, Desember Hitam merupakan salah satu pemicu dari gerakan seni rupa baru yang ada di Indonesia yang bisa disebut juga dengan GSBR. Dan Bonyong Muni Ardi merupakan salah satu tokoh pelopor dari GSBR. Ide, konsep, dan tujuan dari karya ini adalah mengandung komunikasi dan persuasi di mana bisa memberikan pesan dan mengajak para generasi selanjutnya untuk peduli terhadap negara Indonesia. Selain itu, terdapat estetika dan keunikan yaitu adanya penggabungan antara cat minyak pada kanvas dengan kolase boneka. Elemen desain yang terkandung pada karya ini ada garis, bentuk, tekstur, ukuran, warna, dan juga cahaya. Tujuan karya ini dibuat adalah karena adanya penghayatan kritis dari si pelukis akan keberadaan sistem sosial politik yang ada di Indonesia sehingga ia perlu memperbaiki tanah air. Target sasaran dari karya ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk generasi selanjutnya seperti kita. Karakter penting dari karya ini adalah 7 kolase boneka dan pemilihan warna merah putih sebagai bendera merah putih di Indonesia. Pengaruh budaya tentunya dari gerakan seni rupa baru di Indonesia yang mulai beredar pada masa Orde Baru pada tahun 1975. Karya 2 berjudul Buatan Indonesia Mengapa Tidak, karya Hani Kardinata pada tahun 1987 dalam bentuk poster digital. Komunikasi dan persuasi yang terkandung adalah memberi pesan dan mengajak masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk-produk lokal. Estetika dan keunikan dari poster ini adalah menggunakan negative space yang baik dan menggunakan konsep ilustrasi yang keren. Elemen desain yang terkandung adalah garis, bentuk, tekstur, ukuran, warna, dan juga cahaya. Tujuan dan targetnya adalah untuk membuat kampanye khusus untuk masyarakat Indonesia supaya lebih bangga untuk menggunakan produk-produk lokal milik Indonesia. Karakter penting dari poster ini adalah ilustrasi manusia yang sedang membawa tas belanja. Pengaruh budaya dapat dilihat dari perkembangan teknologi yang sangat pesat dan juga Hani Kardinata yang merupakan tokoh pelopor dari DJI atau desain grafis Indonesia. Karya ketiga berjudul The Weeping Woman, karya Pablo Picasso pada tahun 1937 menggunakan cat minyak pada kanvas. Komunikasi dan persuasinya adalah memberikan pesan tentang perasaan wanita yang sedang sedih dan mengajak audiens semua untuk meningkatkan empati satu sama lain. Estetika dan keunikan dapat dilihat melalui aliran kubisme dan aliran ekspresionisme. Elemen desain yang terkandung adalah garis, bentuk, tekstur, ukuran, ruang, warna, dan juga cahaya. Tujuan awalnya karena melibatkan sisi personal dari Picasso, yaitu adanya tragedi yang dialami oleh ibunya. Targetnya adalah semua masyarakat, khususnya komunitas wanita. Karakter pentingnya adalah wanita yang sedang menangis dengan air mata yang berlinang, dengan ilusi sapu tangan yang membentuk seperti pecahan kaca. Lukisan ini juga dipengaruhi oleh aliran kubisme dan juga perang saudara Spanyol yang dialami oleh ibunya sehingga ia memiliki empati untuk membuat lukisan tersebut. Karya keempat berjudul Berikan Cinta Pada Sesama, karya Taring Padi pada tahun 1998 menggunakan tinta di atas kertas. Komunikasi dan persuasinya adalah untuk memberikan pesan dan mengajak kita semua untuk saling mengasihi tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Estetika dan keunikannya adalah keselarasan dari keseluruhan poster dan menggunakan teknik tinta yang menyerupai corakan kayu. Elemen desainnya adalah garis, bentuk, tekstur, ukuran, ruang, dan juga warna. Tujuannya adalah untuk membuat poster kampanye untuk membangun kesadaran dan kepedulian antar sesama. Target sasarannya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Karakter pentingnya adalah kedua tangan yang memegang hati dan juga simbol-simbol keagamaan yang diakui oleh Indonesia beserta juga dengan tipografinya. Pengaruh budayanya adalah pada tahun 1998 terjadi peristiwa kerusuhan perbedaan antar ras yang memberikan dampak yang sangat banyak kepada rakyat Indonesia sehingga memerlukan poster kampanye untuk menanggulangi hal tersebut. Karya kelima berjudul Serat-Selat Rasa oleh PT Konsep Media yang merupakan sampul buku majalah Konsep volume 1 edisi 5 tahun 2005. Komunikasi dan persuasinya adalah memberikan pesan melalui visualisasi desain sampul tersebut dan dari desain yang menarik akan bisa mengajak audiens supaya bisa membaca isi konten dari majalah itu. Estetika dan keunikan dapat dilihat dari penggabungan unsur budaya Nusantara dengan unsur minimalis serta kaligrafi Jawa yang membentuk figur burung. Elemen desainnya adalah garis, bentuk, ukuran, ruang, dan juga warna. Tujuan pembuatannya adalah untuk menjadi daya tarik pada desain sampul majalah Konsep pada masa itu. Target sasarannya adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia yang gemar membaca, khususnya yang punya minat pada bidang seni dan desain. Karakter pentingnya adalah figur burung yang terbentuk dari kaligrafi Jawa, tipografi dengan bertuliskan judul konsep, dan juga pemilihan warna yang kontras. Desain sampul ini dipengaruhi oleh budaya Jawa yang dapat dilihat dari kaligrafi Jawa dan juga Serat Selarasa sebagai pemilihan judulnya, dan Serat Selarasa sendiri merupakan karya sastra Jawa. Yap, betul. Karya ke-6 merupakan Petualangan Si Unyil yang merupakan serial animasi 3 dimensi pada tahun 2017. Serial animasi 3 dimensi ini merupakan remake dari cerita Si Unyil yang waktu itu sering banget ditayangin di TV-TV. Komunikasinya tentu melalui percakapan dialog yang memiliki pesan moral. Dan persuasinya ada suatu adegan di mana Si Unyil mengajak teman-temannya untuk belajar bersama. Estetika dan keunikan dapat dilihat dari gaya visual animasi 3 dimensi dan juga ciri khas dari Si Unyil beserta dengan teman-temannya yang masih dipertahankan dari dulu sampai sekarang.
Petualangan si Unyil ini memiliki seluruh elemen desain yang lengkap, yaitu garis bentuk, tekstur, ukuran, warna, dan juga cahaya, dan juga ruang. Tujuan pembuatannya adalah menjadi daya tarik untuk tontonan anak-anak dan juga supaya bisa menikmati karya seni lokal. Target sasaran yang diprioritaskan adalah untuk anak-anak, tetapi orang tua juga termasuk ke dalam salah satu target. Kenapa? Karena orang tua dengan anak-anak harus membangun jembatan komunikasi yang baik, dan petualangan si Unyil merupakan solusinya. Kalau karakter penting tidak diragukan lagi, pasti si Unyil beserta dengan teman-temannya. Budaya Indonesia tentunya mempengaruhi serial animasi petualangan si Unyil ini, yang dapat dilihat dari penggunaan kostum, dari baju adat Jawa, sarungnya, sampai dengan belangkonnya. Karya ketujuh yang merupakan karya terakhir yang berjudul J3K oleh Gojek pada tahun 2020 dalam bentuk poster digital. Komunikasi dan persuasinya adalah untuk memberi pesan dan juga mengajak kita semua untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga jaga keamanan. Estetika dan keunikan dapat dilihat dari keselarasan layout pada satu desain, terdapat hierarki desain yang rapi. Setelah itu ada ciri khas dari Gojek yang dapat dilihat dari color palette dan juga penggambaran art style dari ilustrasinya. Pada poster digital milik Gojek ini terdapat seluruh elemen desain yang lengkap, yaitu garis bentuk, tekstur, ukuran, ruang, warna, dan juga cahaya. Tujuan pembuatan poster kampanye digital ini adalah supaya pengguna dapat mengetahui dan memberlakukan protokol kesehatan supaya terhindar dari wabah COVID-19. Target sasarannya adalah khusus untuk masyarakat Indonesia yang sering menggunakan ojek online, khususnya mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Selain itu kepada pengguna yang mempedulikan akan bahayanya dari kasus COVID-19. Karakter pentingnya adalah tipografi dari J3K yang berarti jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga jaga keamanan. Selain itu ada ilustrasi yang mendeskripsikan hal tersebut. Lalu ada ciri khas dari Gojek yaitu color palette berwarna hijau. Pengaruh budayanya adalah perkembangan teknologi dan transportasi yang sangat amat berkembang secara pesat di negara Indonesia. Selain itu, budaya penerapan masker di Indonesia masih diberlakukan. Untuk penjelasan lebih lengkap ada di paper ya. Terima kasih Pak Ilham.